adalah mengenai bagaimana peran sekolah terhadap perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Lince bahwa sekolah SD Silaturahim adalah sekolah yang sifatnya inklusi, artinya memang kita menerima anak-anak berkebutuhan khusus untuk dibimbing dan dibina di sekolah ini. Nah, tentunya peran dan tanggung jawab sekolah inklusi ini berbeda dengan peran dan tanggung jawab sekolah-sekolah umum. Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama, sharing bersama-sama mengenai apa yang bisa sekolah lakukan untuk mengoptimalkan perkembangan anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus atau special needs children. Jadi, anak berkebutuhan khusus atau special needs children itu adalah anak-anak yang memiliki perbedaan karakteristik, baik karakteristik secara fisik, intelektual, ataupun emosional dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Jadi kalau kita melihat apakah anak itu berbeda atau tidak, kita compare-nya adalah dengan anak-anak yang seusianya. Seperti itu. Jadi jangan misalnya dikatakan ada dua kategorinya. Ada yang total blind, artinya benar-benar tidak bisa melihat. Ada yang low vision. Low vision itu artinya dia masih bisa melihat tapi perlu bantuan, seperti itu. Kemudian ada anak tunawicara. Tunawicara artinya ada perbedaan kemampuan di organ bicaranya. Jadi ya mungkin yang kalau bahasa Indonesia mungkin terkenalnya gagu ya, terkenalnya gagu. Nah, anak tunawicara ini besar kemungkinan dia anak tunawicara. Yang keempat adalah anak tunarungu. Nah, tunarungu ini adalah anak yang memiliki masalah di pendengaran. Dan ini pun tingkatannya berbeda-beda. Biasanya kalau ke rumah sakit ada anak keluhan misalnya masalah pendengaran, itu biasanya disuruh tes DERA. Jadi diperiksa berapa desibel sih dia bisa mendengar. Gitu. Ada anak yang sampai dia baru bisa mendengar di 90 sampai 120 desibel. Nah, itu berarti kan memang harus suara yang kencang sekali baru anak itu bisa mengerti adanya suara. Nah, anak-anak yang memiliki kondisi tunarungu, besar kemungkinan dia juga memiliki masalah bicara. Kalau dia memang sudah orang besar nih, gitu. Tapi anak saya tuh nggak apa-apa dok, bilangnya dulu. Kalau saya tahu di rumah sakit kadang-kadang namanya dokter. Tapi anak saya nggak apa-apa, mukanya juga biasa aja, gitu. Jadi ada penolakan dari orang tua bahwa anaknya memiliki kebutuhan khusus. Dan ini benar-benar kita harus hati-hati menyampaikannya. Saya pun tidak berani memberikan diagnosis kalau belum ada skor IQ yang keluar, seperti itu. Nah, kemudian kategori lainnya adalah anak-anak dengan masalah komunikasi atau communication disorder. Nah, ini anak-anak yang secara intelijensi dia baik-baik aja sih, biasa aja, gak ada masalah. Tapi ada masalah dalam proses kemampuan bicara, entah masalah dalam bahasa reseptif, jadi dia kurang bisa memahami apa yang orang lain ucapkan. Ada yang memiliki masalah dalam hal bahasa ekspresifnya. Jadi misalnya dia bicaranya terbalik-balik gitu, atau misalnya ada yang gagap seperti itu. Itu adalah contoh-contoh jenis masalah komunikasi pada anak gitu. Tapi itu juga diagnosisnya perlu ditegakkan dengan hati-hati, karena ada juga misalnya anak-anak yang masalah bicaranya lebih karena kecemasan, bukan karena proses yang terjadi di kemampuan dalam otaknya, seperti itu. Nah, kemudian ADHD ini ada 3 tipe. Ada ADHD tipe dia masalahnya dalam hiperaktif. Jadi bisa ditandai dengan anak-anak yang dia masuk
muter-muter gitu ya, terus nggak bisa fokus dalam satu tugas sampai selesai. Jadi kalau saya biasa observasinya, saya lihat ini kalau dia mainannya itu dia mainkan sampai selesai, atau belum selesai dia akan ambil mainan yang lain. Saya kalau dapat anak ADHD untuk saya periksa, itu mainan dari atas sampai bawah biasanya turun. Bahkan ada anak-anak yang manjat sampai ke lemari bagian atas gitu. Jadi memang anak-anak ADHD ini adalah anak-anak yang dia memiliki kesulitan dalam mengontrol gerakan tubuhnya. Tapi ada juga anak ADHD, mungkin terkenalnya dari ADD ya, itu tipe yang keduanya, itu anaknya gak hiperaktif, tapi nggak bisa fokus juga. Jadi kalau di kelas mungkin lebih ke banyak ngelamun, kalau dipanggil nggak langsung respon. Kemudian kalau pelajaran tuh kayaknya dia udah berusaha ngeliatin bukunya tapi tetap nggak bisa fokus. Nah itu ada yang seperti itu. Ada yang tipe campuran, udah nggak hiperaktif ditambah nggak bisa fokus. Itu adalah yang tipe campuran. Dan anak ADHD ini ciri lainnya adalah dia memiliki kecenderungan impulsivitas. Impulsivitas ini artinya dia